Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah, NPM 233510740 dari kelas 6D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas video UAS, yaitu tentang sistem informasi rental PlayStation berbasis web menggunakan metode black box testing, yaitu di mana di sini saya mengerjakan tugas UAS yang berjudul implementasi dan pengujian perangkat lunak. Baiklah, di sini saya akan memulainya, di mana saya mengambil judul ini dikarenakan eh, judul ini telah bisa dibilang sudah ada dan sudah dikembangkan. Hanya saja untuk kesehariannya, termasuk saya memilih judul ini karena di kampung saya tidak memakai sistem eh, merental PlayStation ini eh, berbasis metode black box testing, yang dimana mereka menggunakan secara manual dengan menggunakan memesan rental PS menggunakan remote dan waktu di jam dinding. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat gimana nantinya ini akan berjalan di kampung saya. Lanjut. Nah, baiklah, di sini kita masuk di sistem informasi web, yaitu sistem informasi berbasis web adalah sebuah aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web, browser, yaitu seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox melalui jaringan internet atau lokal. Keunggulan aplikasi berbasis web ini adalah memerlukan instalasi aplikasi khusus uh, uh, di komputer pengguna dan lebih diperbarui. Yaitu lanjut yang kedua, implementasi perangkat lunak. Yaitu implementasi perangkat lunak adalah tahap di mana rancangan sistem diubah menjadi kode program yang dapat dieksekusi oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti PHP, JavaScript, atau HTML, atau CSS, hingga menghasilkan fungsi-fungsi aplikasi yang siap digunakan. Lalu yang ketiga, bagian pengujian perangkat lunak atau software testing. Pengujian perangkat lunak adalah proses mengeksekusi sistem atau aplikasi dengan tujuan untuk menemukan kesalahan, bug, atau error, dan memastikan bahwa produk yang dibuat telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Lalu kita masuk yang keempat, metode black box testing, yang dimana black box testing, pengujian kotak hitam, adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas aplikasi. Penguji tidak perlu mengetahui atau melihat struktur kode program internal aplikasi source code. Pengujian dilakukan murni dengan memberikan masukan input pada form yang ada di layar, lalu memeriksa apakah keluaran output yang dihasilkan sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau tidak. Lalu selanjutnya yaitu implementasi sistem. Hasil implementasi berupa rancangan halaman utama dari informasi rental PlayStation yang telah dibuat. Di sini yang diawali dengan halaman login, yaitu halaman ini berfungsi sebagai gerbang keamanan sistem. Hanya admin atau kasir yang memiliki akun terdaftar yang dapat masuk ke dalam sistem manajemen rental atau komponen halaman, kotak input username, kotak input password, dan tombol login.
Lalu masuk ke halaman dashboard monitoring console, yaitu di mana halaman utama yang terbuka setelah admin berhasil login. Halaman ini menampilkan visualisasi denah TV atau konsol yang tersedia di rental, yaitu komponen halaman, informasi status visual contoh TV1 di PS5 status kosong akan berwarna hijau. Jika TV2 PS4 status sedang digunakan atau ada yang memainkannya, yaitu TV akan berwarna merah. Lalu lanjut ke halaman form transaksi disewa. Halaman utama yang terbuka setelah admin berhasil login. Halaman ini menampilkan visualisasi denah TV atau konsol yang tersedia di rental. Komponen halaman, yaitu pilihan nomor TV, pilihan jenis PS, PS4 atau PS5, lalu kontak input durasi atau berapa lama dia bermain, lalu tekan tombol dan simpan transaksi. Selanjutnya ialah pengujian dan hasil. Pengujian dilakukan secara langsung pada aplikasi menggunakan skenario-skenario untuk diuji memastikan seluruh fitur fungsional berjalan normal menggunakan metode black box testing, yaitu kita lanjut dengan spesifikasi atau uji tes atau test case, yaitu yang pertama yaitu fungsi. Fungsi skenario pengujian input, hasil yang diharapkan output, hasil aktual dan status dalam permainan, yaitu pertama login di admin, yaitu memasukkan username, password yang benar, lalu klik tombol login. Sistem berhasil mengenali akun dan mengarahkan ke halaman dashboard. Sistem masuk ke halaman dashboard. Pas ini arti pasnya itu berarti sistem itu membaca yang benar, lalu sandi dan juga nama adminnya benar dan masuk ke lulus. Jadi tidak ada kesalahan sama sekali. Lanjut yang kedua login, yaitu memasukkan password yang salah, lalu klik tombol login. Sistem menolak akses dan memunculkan pesan error username atau password salah. Muncul pesan error username atau password salah pas lulus. Maksudnya ialah jika kita salah mengetikkan nama admin atau juga salah mengetikkan password, maka uh, dia akan memunculkan atau menampilkan pesan yang error atau tidak bisa kita masukkan ke halaman selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah tambah transaksi memilih PS, yaitu tarifnya um, dia harganya per jam yaitu 10.000 dan mengisi durasi sewa selama 2 jam, lalu klik dengan otomatis uh, karena kita menyewakan kepada mereka yaitu selama 2 jam, otomatis kalau harganya 10.000 menjadi akan 20.000, total harga akan muncul dan tersimpan. Lalu validasi transaksi, mengosongkan kolom durasi, lalu langsung mengklik tombol simpan. Sistem menolak proses dan memunculkan pesan peringatan. Durasi main wajib diisi, muncul pesan peringatan durasi main wajib diisi. Maksudnya ialah jika ingin memesan harus memberitahu berapa lama dia akan bermain. Karena jika dia tidak memberitahu atau eh, kurang dia tidak mengasih tahu dia berapa main pesan tersebut pesan tersebut tidak akan muncul atau tidak akan bisa tidak akan bisa dalam permainan. Lanjut, validasi transaksi, memasukkan angka minus pada durasi sewa, contoh minus 1 jam, lalu klik simpan. Sistem menolak input, menampilkan pesan tidak valid. Sistem menolak dan memunculkan. Maksudnya jika permainan kurang dari 1 jam, di sini tidak akan pernah menerima karena syarat bermain hanya dibolehkan untuk 1 jam. Jika ada kendala atau apapun, itu tidak dibenarkan atau itu risikonya sendiri. Lalu status konsol menyimpan transaksi baru untuk TV1.
pada halaman dashboard otomatis berubah kosong menjadi sedang digunakan, berubah dan TV1 berubah menjadi sedang digunakan. Ya, di sini jika TV itu sedang digunakan, maka orang lain tidak bisa menggunakan TV yang sama karena keadaannya itu sedang digunakan. Lanjut di analisis hasil pengujian. Berdasarkan hasil pengujian sebanyak 6 skenario black box di atas, seluruh fitur fungsional utama mulai dari keamanan login, keakuratan rumus, perhitungan tarif otomatis, validasi input dan data tidak valid, angka kosong atau minus, hingga pembaruan status konsol secara otomatis telah menunjukkan hasil aktual yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Seluruh uji fungsi dinyatakan berstatus pas dan tidak ditemukan adanya kesalahan atau bug atau error. Lanjut, analisis relasi dan ERD Entity Relationship Diagram. Baiklah, di sini kita akan masuk di bagian ERD-nya, yaitu Sistem Informasi Rental PlayStation berbasis web. Yang dimana di sini di dalam proposal saya, batasan masalah menyebutkan ada tiga komponen utama, yaitu admin, kasir, dashboard, monitoring, konsol TV, dan from transaksi disewa. Dari data tersebut, kita bisa membentuk tiga entitas utama, yaitu admin, mengelola transaksi dan memantau konsol, lalu konsol atau TV, tempat permainan yang dipantau statusnya, lalu transaksi, pencatatan durasi, dan total harga. Hmm, Di sini ada pertanyaan, apakah menggunakan metode many to many secara tidak langsung itu iya, karena hubungan konseptual antara admin dan konsol adalah many to many. Penjelasan seorang admin bisa memproses banyak konsol dan satu konsol bisa diproses oleh banyak admin atau bergantian shift. Lalu praktiknya dalam basis data relasinya many to many tidak bisa langsung dihubungkan karena akan merusak struktur data. Oleh karena itu, entitas transaksi bertindak sebagai tabel jembatan atau junction table. Lalu jadinya relasi dipecahkan menjadi one to many, yaitu satu admin bisa membuat banyak transaksi dan satu konsol bisa memiliki banyak transaksi atau sepanjang hari pergantian pelanggan. Lalu masuk visualisasi ERD. Berikut adalah gambaran umum bagaimana struktur RRD untuk sistem rental PlayStation, yaitu ada admin, ID admin atau PK, atau username dan password. Lalu konsol TV itu memiliki ID konsol, PK, nomor TV, jenis PS, lalu tran tarif dan status. Masuk di bagian transaksi, ada ID transaksi, lalu ID admin, ID konsol, serta durasi, total harga, tanggal, dan transaksi. Lanjut, di sini adalah halaman tampilan awal, yang dimana ya, di sini jika kita memasukin nama admin, lalu passwordnya 123, dia akan lanjut ke halaman berikutnya, dan halaman berikutnya ialah seperti ini. Nih, nih, di sini adalah tampilan setelah login, di mana di sini ada manajemen rental plan, yaitu waktu di mana di sini dibuka, yaitu contohnya di hari Kamis, lalu di tombol merah yang atas paling kecil itu adalah tombol keluarnya, yaitu logout. Dan di sini maksudnya adalah jika uh, status TV masih berwarna hijau, itu
bertanda TV masih kosong atau belum digunakan sama sekali. Jika TV berwarna merah, itu berarti TV telah digunakan atau ada yang sedang bermain. Lalu di sini harga dalam satu PS itu satu unitnya berbeda, yaitu jika di PS5 dia seharga satu jamnya 10.000, jika di PS4 dia harganya satu jam 8.000. Yaitu di sini saya menggunakan contoh yang dimana PS5 ada yang menyewanya selama 2 jam, yaitu transaksinya ya total biaya 20.000 dengan menggunakan TV satu. Lalu di sini ada riwayat transaksi pencatatan rental, yaitu nota TV dan estimasi durasi, total biaya, dan statusnya aktif. Lalu kita masuk ke bagian berikutnya. Ya, di sini kita akan masuk di bagian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah yang pertama, bagaimana mengimplementasi sistem informasi rental PlayStation berbasis web yang dapat membantu tugas admin dan kasir. Lalu, bagaimana hasil pengujian fungsional pada fitur-fitur aplikasi tersebut menggunakan metode black box testing. Di sini adalah bagian masalahnya. Lalu selanjutnya, kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan tahap pengujian yang telah dilakukan pada proyek ini, dapat ditarik kesimpulan yang pertama yaitu telah berhasil diimplementasi sebuah sistem informasi rental PlayStation berbasis web yang memiliki fitur inti untuk membantu operasional admin atau kasir dalam mencatat data dan transaksi. Yaitu yang kedua, berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode black box testing, seluruh fungsional sistem atau tombol, input, data, visualisasi status, dan logika perhitungan biaya telah berfungsi 100% dengan benar dan bebas dari error. Lalu masuk ke kritik saran, yaitu di sini saran ialah beberapa hal yang dapat disarankan untuk pengembangan sistem ini di masa mendatang adalah satu, menambahkan fitur cetak nota atau struk pembayaran otomatis menggunakan printer thermal setelah transaksi disewa selesai. Lalu menambahkan fitur denda otomatis jika pelanggan bermain melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Baiklah, sampai di sini saja hasil video presentasinya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Akmar sebagai dosen pengajar di implementasi perangkat lunak ini. Um, Saya Aditya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.